luar biasa. Dan Pecco juga oke lah, dia fokus dengan duo market sekarang ini. Hati-hati. Untung belum ada seorang namanya Jorge Martin yang sebetulnya Super apes. ya super apes. Tapi dia harus benar-benar fokus, dia harus punya reaksi paling minimal di oke lah, kemarin dia sedikit reaksi ada. Waktu dia hampir nggak masuk 10 besar karena waktu di free practice 2 yang penting sekali untuk masuk 10 besar, dia terakhirnya jatuh. Kenapa? Masalahnya Pecco dari technical side. Apa masalahnya Pecco? Pecco bilang, aku nggak punya feeling dengan depannya. Aku harus balikin feeling dengan depannya. Tapi kadang-kadang saya heran loh bro. Kenapa bisa nggak punya feeling? Oke lah, track kemarin itu rada licin. Iya. Ya, tapi feeling ini juga nggak ada di race pertama. Di race pertama masalahnya grip belakang. Di race ini masalahnya front hand. Oh ya. Oke, tapi motornya itu aja loh. Tapi ada satu yang menjadi pertanyaan. Semuanya GP24. Musim lalu Pecco hanya berhadapan dengan Enea dan Martin dengan GP24, sisanya GP23. Iya betul. Ini sampai musim 2027 semua motor akan sama. Dan hanya Ini dibedakan GP kalau Mark frame. sama katanya kalau memang ada bedanya. Mark sama apa namanya Pecco itu punya GP 24,9 Iya. atau 2 GP karena swing armnya beda. Kita udah pernah bahas. Aerodinamik beda, probably elektronik juga ada Sedikit beda. kelebihan, atau mungkin dia belum ketemu setup. Tapi sementara ini yang satunya tuh Jauh banget. setan. Katanya sekarang ya karena mereka Ducati lebih kepada Mark waktu development. Tidak ada itu. Yang coba semua part, yang ambil keputusan part yang mana harus dipakai itu adalah Pecco Bagnaia loh. Karena awal-awalnya patokannya yang juara dunia sama Ducati itu Pecco. Bukan Marc Marquez. Tapi jangan lupa guys. Ini adalah Marc Marquez yang berbeda. Berbeda sekali dari Marc Marquez sebelum cedera. Marc Marquez sebelum cedera adalah funambul. Apa funambul? Yang kalau di sirkus orang yang... Oh ya, ini apa namanya kayak pemain sirkus. Ya karena kita tahu semua waktu di Honda itu kan dia nutupin masalah. Betul. Dia Mark berbeda kenapa? Dia lebih bijaksana. Dia belajar dari kesalahan. Dia belajar dari cederanya. Dia nggak mau cedera lagi. Dia punya motor yang nggak pernah sebagus ini di karier dia. Karena Honda yang zaman dulu, ya menang terus. Tapi yang menang siapa? Dia doang. Sejak Mark naik, ya udahlah, motor bagus ya, dapat motor dari seorang yang menang terus juga. Iya. Tapi orang itu juga orang gila. Namanya Casey Stoner. Ya. Pedrosa nggak pernah jadi juara dunia dengan motor itu. Meskipun punya style dan riding style bagus banget. Tapi Honda nggak selevel. Honda terakhir, waktu lawan Dovizioso, di mana 3 kali Dovizioso jadi runner up, itu Ducati itu jauh lebih bagus dari Honda. Sudah lebih bagus. Jauh. Kenapa nggak bisa menang? Karena lawan setan sebelum cedera, yang funambul, yang berapa kali dia bisa save dan dia ambil risiko banyak banget untuk jadi juara dunia. Ini Mark berbeda. Mark yang berpengalaman. Mark nggak harus tunjukin ke siapapun siapa dia. Mark yang punya motor paling bagus di MotoGP, tim paling bagus, insinyur paling bagus, bijaksana, dan punya adanya yang mensupport dan membantu. Remember this. Satu lagi yang kita harus tambahin soal Mark, itu kemarin dia dapat 90 GP. Sama dengan almarhum Fonsi Nieto. Nieto nggak pernah balap di MotoGP ya. Iya. Tapi kita bicara secara total pemenang dari kelas kalau bilang dulu ada 125, 250, 500, 350. banyak lah. Pokoknya dari semua kelas di kelompok MotoGP, Marquez kemarin samain Nieto dengan 90 kali menang. Nomor 2 ada Valentino Rossi. Ya, dengan 115 kali menang. Nomor 1 yang paling kencang itu adalah Giacomo Agostini dengan 122. Betul, 122. Jadi Mark ini adalah
dengan santai ini dia nggak lihat nomor ini. Tapi aku mau angkat nomor ini karena nomor 90 ini adalah nomor penting. Nomor di mana Mark itu cetak satu rekor di umur 32. Satu rekor yang Hall of Fame. Satu rekor yang menang 90 GP itu gampang loh bro. Iya sih. Ya, menang 10 GP itu nggak gampang loh bro. Apalagi di zaman modern. Betul sekali ya. Jadi kita berharap bahwa Peko itu bisa bangkit. Aku berharap sekali karena gini bro. Banyak orang bilang sekarang wah bosen. Yang menang cuma Mark doang. Yang cuma dua. Mark itu yang menang itu bagus untuk Dorna. Bukan berarti nggak ada yang nonton MotoGP di minggu. Karena yang kalau ada idola satu adalah pemain keras. Dari zaman-zaman Rossi juga, kan Rossi menang semua. Oh iya. Makin menang, terus ada haters juga. Makin banyak haters yang berharap bahwa pembalapnya jatuh atau pembalapnya nggak selesai. Bukan cedera ya. Iya, iya. Itu nggak? Itu ada. Itu kalau saya nggak bilang nggak ada, itu saya hipokrit. Ya, munafik saya. Ya. Itu ada. Jadi pembalap bintang satu yang sangat kuat, yang sangat berdominasi, menurut saya di semua sport harus ada. Gini, Mateo, kita potong dulu. Ini ada sedikit yang jadi masalah di MotoGP saat ini adalah selain Mark, kita ada Pecco, kita ada Jorge Martin, Oke. ya kan? Tapi auranya dia itu berbeda dengan di era dulu ada Rossi, Marquez, Stoner, Pedrosa, Dovizioso, Lorenzo. Oke. Itu fans Lorenzo itu sangat kuat. Pedrosa pun kuat, Mark kuat, Rossi kuat, Dovi kuat. Sekarang mungkin setelah Mark selain Pecco yang punya nama itu Quartararo. Jadi ini jadi harus jadi pertimbangan buat Dorna untuk naikin nama-nama pembalap lain. Oke. Tapi dengan kondisi yang terlalu kalem pembalap-pembalap itu susah membuat fanatisme orang. Iya betul. Dan lu bergaul di luar sirkuit berteman apa itu jelek buat marketing. Betul. Itu jelek sekali. Iya betul. Tapi di balapan Lorenzo sama Pedrosa musuhan. Stoner sama Rossi kalau bisa ada golok mereka bacok-bacokan, ya kan? Iya. Always. Ya kan? Marquez musuhan sama semua orang. Ya kan? Enggak juga sama adanya enggak. Sama adiknya doang. Sama Cermin juga dia marah-marah sendiri kan? Iya, Ini betul. seorang Pecco yang terlalu kalem. Enea, Martin itu secara apalagi Liberty Media ya, itu nggak bagus loh. Saya nggak yakin. Kita akan lihat dan saya nggak yakin juga bahwa Mark berdominasi total. Ya saya nggak yakin itu ya. Saya yakin bahwa ya dia memang susah. Dia memang sulit dilawan. Tetapi harus ada yang bangkit. Antara Savadori Savadori kasihan loh kemarin juga cedera lagi kan. Waktu itu apa baunya keluar. Iya. Tapi tahu nggak di sprint race, di race pertama, di lap kedua, itu paling terakhir kamu tahu nggak siapa? Paling di belakang di sprint race. Bukan Savadori loh. bukan? Maverick. Vinales ya. Itu saya no comment tentang pembalap itu, aku nggak mau bicara. Nggak bisa ditebak ya. Ya, pokoknya dan itu Savadori itu di depan dan Savadori harus keluar. Ya, harus keluar karena sakit banget. Oke. Aku mau bicara khusus soal Johan Zarco, bro. Kenapa? Karena pertengahan tahun kita udah akan mulai lihat manajer ketok pintu. Kayaknya Zarco akan dipertahankan sama Honda. Menurut saya harus. Nomor 1 karena paling bagus. Nomor 2 karena pengalamannya luar biasa. Nomor 3 karena itu tergantung itu Cecchinello. Cecchinello. Nggak mau dia. Kalau diambil lagi untuk tim HRC itu Cecchinello bisa marah sekali. Oh marah pasti. Pasti. Aku cuma mau baca terakhir. Kita selesai bicara soal MotoGP ya. Tapi aku aku tadi catat-catat semuanya karena saya research sedikit, bikin research soal numbers. Nomor 2 adalah victory yang Ducati back to back pernah dapat. Cuman sama Marc Marquez. Back to back victory di GP race Dengan race yang sama. dengan Ducati nggak pernah back to back. Itu yang dapat cuman Marc Marquez, Dovizioso nggak pernah, Pecco Bagnaia Emang nggak pernah? Nggak pernah back to back di race pertama, race 2 pertama. Oh 2 pertama. Di race 2 pertama aku bicara. Pernah lah back to back lah Pecco, tapi Iya kan? bukan di race 2 pertama. Yang bisa cuman Marc Marquez ini adalah rekor nomor
Yang pertama yang saya mau bicara. Marc Marquez kita udah bilang 90 kali juara race. Di posisi nomor 3 naik. Terus Ducati 19 kali menang race panjang berturut-turut. Ya sebelumnya Udah Vinales. yang paling besar itu adalah Honda dengan 22 victory di antara tahun 97-98 dan yang nomor 20 dan 20 itu MV Agusta. Antara tahun 68-69 dia dapat 20 kali berturut-turut. Agostini. Ya, sekarang itu Ducati bisa pecah rekor sebetulnya. Bisa. Bisa karena ini 20. Ini 19. Mungkin di Austin? Di Austin udah jadi 20. Jadi Nah, ya. kemarin aja 5 besar, 5 pertama siapa? Ducati. Semua. Saya rasa rekor Honda bisa dipecahin sama Ducati. 1414 hari sejak Franco Morbidelli Podium. dan terakhir podium di Spanyol di Jerez tahun 21. 26 nilai yang Honda dapat di Constructor Championship 2 race pertama. Tahun lalu di 2 race pertama dia dapat cuma 8 nilai. Dan baru bisa cetak 26 nilai di race ke-10. Ini data loh, kita harus bicara soal Honda karena kan susah. 6 GP pertama ya, masuknya Moto3, Moto2 dan MotoGP. Aku nggak hitung sprint ya. Kalau hitung sprint udahlah. Di 6 GP pertama, 5 orang Spanyol semuanya juara 1. Yang Manu 2 kali. kenapa? Yang kemarin yang menang di Moto2 itu Dixon, bukan orang Spanyol, tapi orang Inggris. Tapi di 6 race pertama di semua kelas, 5 pembalap Spanyol semuanya juara, men. Ya, aku kasih data ini. Itali kemana nih Itali? Aduh sakit perut gue bro. Itali kemana nih bro? Mister Pandu, aku perlu bantu kamu untuk masuki hasil dari Moto2. Race yang sangat membosankan kemarin. Yes. Betul nggak? Aku tidur di sofa. Nomor 1, Jay Dixon.